Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan untuk hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari pihak terkait SBMI. Ada 3 orang saksi, Pak Imam Syafi'i, Ibu Ningsih, dan Ibu Surati. Halo, iya. Silakan. Saya ulang. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surati, asal Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saya mantan buruh migran di Malaysia yang dipulangkan ke Indonesia pada 22 November 2019. Yang Mulia, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa yang saya alami ketika proses keberangkatan ke Malaysia, ketika saya bekerja di Malaysia, dan setelah saya dipulangkan ke Indonesia. Pada bulan Januari 2019, saya pergi ke Jakarta untuk mendaftar pekerja di negara penempatan Taiwan. Dan saya mendaftar ke PT Nusa Sinar Perkasa dan menyerahkan dokumen berupa KK, KTP, izin suami, dan lain-lain. Selanjutnya saya melakukan medical check up di Jakarta dan saya dinyatakan fit. Selanjutnya saya melakukan selanjutnya saya ditampung di PT Nusa Sinar Perkasa kurang lebihnya 1 minggu. Setelah itu saya diberitahu oleh pihak PT untuk pulang ke Lampung untuk menemui seseorang yang akan membantu kepengurusan pembuatan paspor, yaitu yang bernama Ibu Supiati. Pada saat pembuatan paspor, Supiati menjelaskan bahwa kakak saya bermasalah dan harus dilakukan perbaikan. Maka kakak dikembalikan ke Tulang Bawang untuk perbaikan. Segala proses perbaikan kakak, saya tinggal di rumah kediaman Ibu Supiati. Dan disitulah saya jadi tahu bahwa di rumah Ibu Supiati pun jadi tempat penampungan. Setelah 2 minggu ditampung atau saya tinggal di rumah Ibu Supiati, saya diiming-imingi untuk menggagalkan niat bekerja saya di Taiwan dan dijanjikan bekerja di sebuah salon kecantikan di negara Malaysia dengan iming-iming gaji yang hampir sama dengan gaji Taiwan, yang dengan potongan paling lama 6 bulan. Selama masa potongan, saya masih bisa mengirim ke keluarga 3-4 juta. Dan dijanjikan bekerja dengan 8 jam kerja. Dan apabila bekerja lebih dari 8 jam, akan mendapatkan uang lembur. Saya juga dijanjikan bahwa bekerja di Malaysia itu mudah karena budidaya di sana mirip dengan Indonesia. Dan yang lebih menguatkan dan bisa menggagalkan niat itikat saya untuk bekerja di Taiwan, ada beberapa hal. Yang pertama, karena Ibu Supiati sendiri bercerita pernah bertandang di akhir 2018, pernah bertandang di Malaysia beserta anaknya, dan mengetahui tempat tinggal salon bekerja saya. Dan di situ juga dia meyakinkan saya tidak mungkin kalau dikerja di sana itu nggak enak. Sedangkan saya sendiri pun mengirim anak keponakan saya untuk bekerja di sana. Dan disitulah segala proses dari awal sampai akhir pun memang saya bersama anak keponakan Ibu Supiati. Kemudian saya diantar oleh Supiati untuk proses pembuatan paspor di kantor imigrasi Bandar Lampung. Namun di situ saya dipaksa dan diarahkan apabila nanti ada pertanyaan dari petugas imigrasi yang menanyakan apakah paspor ini untuk bekerja, saya harus jawab enggak, karena paspor ini hanya cuma untuk jalan-jalan selama 10 hari. Dan saya pun
dalam proses pembuatan paspor tidak diperbolehkan memakai jilbab. Dan saya tidak melalui antrian pada umumnya. Saya diselundupkan lewat belakang. Dan setelah, oh maaf yang mulia, di situ juga saya sempat video call langsung antara Ibu Supiati dengan pihak majikan, dan saya pun dinyatakan oke. Setelah saya dinyatakan oke, dan paspor pun siap, saya diantar oleh Ibu Supiati beserta suami di Provinsi Batam. Di Batam, saya diproses di PT Sansan Yosindo. Di situ saya ngisi formulir. Setelah pengisian formulir selesai, saya dibawa oleh istri pemilik PT di rumah kediaman beliau. Dan ternyata di situ pun memang tempat penampungan, karena banyak calon pekerja-pekerja migran yang mau ke Malaysia. Dari proses ID, medikal, dan seterusnya, kurang lebihnya selama 1 bulan saya menunggu di penampungan pemilik PT Sansan Yosindo. Tidak ada pembelajaran apapun. Dan di situ juga setelah semuanya, di situ juga saya menandatangani perjanjian penempatan kerja yang di situ saya akan dipekerjakan sebagai refleksiologis dengan gaji Rp1.200 per bulan. Perjanjian penempatan itu ditandatangani oleh saya sendiri, pihak PT Sansan Yosindo diwakili oleh direkturnya, yang serta diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Yang kedua, saya juga menandatangani kontrak kerja yang berisi tentang jenis pekerjaan saya sebagai refleksiologis dengan jam kerja 8 jam sehari dan bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu dan gaji sebesar Rp1.200 per bulan yang ditandatangani oleh saya sendiri, majikan atas nama Wong Yen Fong dan pihak PT Sansan Yosindo dan diketahui oleh KJRI Johor Bahru. Yang mulia, berikut saya bawa dokumen kontrak kerja saya. Selesai pembekalan akhir, saya langsung diberangkatkan ke Malaysia menggunakan ferry atau kapal laut dan turun di Johor, Malaysia, dan langsung dijemput oleh majikan saya. Di tempat kerja saya diminta menjalani training urut selama 3 bulan. Selama di Malaysia saya tinggal di mes toko, tempat kerja, tempat tidur seperti gudang yang terdapat barang-barang rongsokan dan harus berbagi dengan 14 orang lainnya. Di tempat tersebut saya dan teman-teman lainnya dikunci, sama sekali angin luar tidak bisa masuk, dan jikalau kami bekerja selalu diawasi, pintu pun secara otomatis, remote pun selalu disimpan. Semua kebutuhan saya, baik untuk makan sehari-hari ataupun untuk berobat, semua biaya sendiri.
Yang mulia, ternyata pekerjaan saya di Malaysia tidak sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian penempatan dan kontrak kerja saya. Selama bekerja, saya diwajibkan menawarkan urut kelamin pelanggan laki-laki atau bisa disebut urut bahasa Melayu umum di sana urut batin. Jika tidak mau, akan dimaki-maki dan semua uang yang diberikan oleh pelanggan harus diberikan kepada majikan. Adapun cara pekerja saya dengan sistem per jam, yang 1 jamnya 70 sampai 60 ribu. Itu pun secara dibayarkan langsung ke pihak bos dan kita tinggal menjalani urut. Dan di dalam urut itu ada peraturan dari bos. Sistem kerja kami, apabila customer ambil 1 jam, 30 menitnya kita memang betul-betul urut. Seolah-olah kita lihai dan di training sebagai refleks tukang urut. Namun, setelah 30 menit, kita harus menawarkan, abang nak urut batin tak? Setelah jawaban customer, oke, kita pun harus melaksanakannya. Adapun jenis-jenis pekerjaan ataupun penawaran yang harus kami tawarkan setelah 30 menit kami urut, antara lain berikutnya pimpong. Pimpong itu kocok kelamin laki-laki itu dengan harga yang ditarik oleh bos seharga 50 Rm, 50 ringgit. Dan es krim. Es krim kita ngocok lewat mulut, lewat bibir. Laki-laki dengan harga 150 ringgit. Kalau pingpong dengan pegang-pegang harga 100. Es krim dan pegang-pegang mencapai 200 sampai 250. Korek vagina. Begini, 500 ringgit. kuasa hukum, ya sebentar, Ibu Surati, nanti disampaikan secara tertulis saja, ya, Iya, baik, ya, Yang Mulia. nanti diserahkan ke kuasa hukum dan sekaligus nanti dengan kesimpulan, ya. Baik, Yang Mulia. Surat-surat kontraknya segala macam supaya dilampirkan, ya, diserahkan baik, ke kepanitraan nanti. Bisa majelis sudah cukup dulu. Kami juga nggak tega dengarnya. Siap, Yang Mulia. Ya, nanti secara tertulis saja.